Selamat pagi buat pembimbing dan penguji dan juga mahasiswa yang akan hadir dalam kegiatan ujian seminar proposal hari ini tanggal 19 Mei 2020 sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Prodi Biologi FST 11 Nusa Cendana. Ada dua tahap dalam kegiatan ini. Pertama yaitu presentasi, kedua tanya jawab. Seluruh kegiatan ini akan dimoderasi oleh pembimbing 1 maupun 2. Adapun waktu yang diberikan untuk presentasi sekitar 8 sampai 10 menit. Sudah kesempatan diberikan. Mari, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Biologi FST Undana, Bapak Ibu penguji, hari ini kita akan mengikuti presentasi rencana penelitian Saudari Ursula Luhur Jebatu dengan judul Uji Efektivitas Senyawa Flavonoid Ekstrak Daun Kelor Moringa oleifera L sebagai biolarvasida pada larva nyamuk Aedes aegypti. Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh pimpinan program studi, maka perlu disampaikan beberapa hal. Yang pertama, waktu untuk presentasi 8 sampai 10 menit. Kemudian waktu untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, usul saran dan koreksi 10 sampai 12 menit bagi Bapak Ibu dosen penguji. Dan kemudian pada akhir nanti akan ada klarifikasi dari pembimbing untuk penegasan agar menjadi perhatian mahasiswa pada saat melakukan penelitian maupun perbaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada pimpinan program studi. Bagi Saudari Ursula, mohon memperhatikan administrasi yang perlu dilengkapi, yang membutuhkan tanda tangan Bapak Ibu penguji, supaya sambil proses berjalan mungkin tanda tangan digital bisa dilangsungkan. Sekian penyampaian kami. Dengan demikian kita akan mengikuti presentasi yang akan disampaikan oleh Saudari Ursula. Waktu 8 sampai 10 menit. Silakan. Terima kasih. Pertama-tama saya akan membagikan layar. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Uji Efektivitas Senyawa Flavonoid Ekstrak Daun Kelor Moringa oleifera Lam sebagai biolarvasida pada larva nyamuk Aedes aegypti. Oleh saya sendiri, Ursula Luhur Jebatu, di bawah bimbingan Bapak Vincentius MAT, SPT MSI selaku pembimbing 1, dan Ibu Ermelinda Demeye, SSI MSI selaku pembimbing 2. Latar belakang. Ada 5 pokok pikiran yang membangun latar belakang. Yang pertama, kasus demam berdarah meningkat di Indonesia. Demam berdarah yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti setiap tahunnya cenderung meningkat, terlebih khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2020, mencatat kasus demam berdarah di kabupaten dan kota wilayah NTT sebanyak 3.284 kasus.
Kabupaten Sika merupakan kabupaten dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 868 kasus. Kemudian diikuti oleh Kota Kupang 470 kasus, Kabupaten Belu 335 kasus, Kabupaten Alor 318 kasus, dan Kabupaten Lembata 189 kasus. Berdasarkan data tersebut, maka dilakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran DBD di Indonesia, salah satunya melalui penggunaan insektisida sintesis. Insektisida ini mudah digunakan, mudah didapat, dan lebih efektif. Namun akibat pemakaian yang berlebihan dapat menyebabkan pengaruh yang tidak diharapkan seperti keracunan, kanker, dan juga cacat tubuh. Salah satu jenis insektisida sintesis ini adalah bubuk abate yang merupakan insektisida organofosfat yang dapat mengganggu sistem saraf. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan zat bioaktif yang ramah lingkungan. Penelitian dan pengembangan mengenai larvasida yang berasal dari tanaman telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah tanaman kelor, yang memiliki beberapa senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, steroid, dan tanin yang memiliki efek sebagai biolarvasida. Setiawan 2013 menyatakan bahwa alkaloid dan flavonoid dapat memberikan efek larvasida, yakni alkaloid sebagai racun perut dan flavonoid sebagai racun pernafasan. Yasi dan Harsanti 2018 dalam penelitiannya menyatakan ekstrak daun kelor dapat membunuh larva Aedes aegypti dengan nilai LC50 sebesar 3.953,17 ppm dan LT50 18,98 jam. Sedangkan Hikmah dan Erdiansa 2018 pada penelitiannya mengenai kombinasi ekstrak daun kelor dan daun tin menyatakan kombinasi yang paling efektif dari daun kelor dan daun tin terhadap Aedes aegypti adalah pada konsentrasi 75% berbanding 25%. Dengan kombinasi tersebut terjadi kematian dengan jumlah kematian terbanyak 62%. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul untuk melakukan penelitian dengan judul Uji Efektivitas Senyawa Flavonoid Ekstrak Daun Kelor Moringa oleifera lam sebagai biolarvasida pada larva nyamuk Aedes aegypti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana efektivitas senyawa flavonoid ekstrak daun kelor Moringa oleifera lam sebagai biolarvasida pada larva nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, berapa konsentrasi senyawa flavonoid ekstrak daun kelor Moringa oleifera lam yang paling efektif terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, berapa nilai LC50 dan LT50 senyawa flavonoid ekstrak daun kelor Moringa oleifera lam terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui efektivitas senyawa flavonoid daun kelor Moringa oleifera lam sebagai biolarvasida pada larva nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi senyawa flavonoid ekstrak daun kelor yang paling efektif terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai LC50 dan LT50 senyawa flavonoid ekstrak daun kelor Moringa oleifera lam terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti. Berikut metode penelitian dan tempat penelitian dapat dilihat pada file yang telah dibagikan. Alat dan bahan dapat dilihat juga pada file yang telah dibagikan. Jenis penelitian adalah eksperimental dengan rancang acak lengkap yang terdiri dari pelakuan dan pengulangan sebanyak 4 kali. Prosedur penelitian. Yang pertama, pembuatan simplisia dan ekstrak daun kelor. Daun kelor segar yang telah diperoleh dari kebun kita bersihkan, dikeringkan, dihaluskan, diayak, kemudian ditimbang dan dimasukkan dalam toples kaca pada suhu kamar. Dalam proses pembuatan ekstraknya, daun kelor segar tadi dimasukkan ke dalam toples atau wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol 70% sebanyak 600 ml. Setiap pagi dan sore diaduk, disimpan kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, dipisahkan ampas dan sisatnya,
Kemudian larutan yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator. Yang berikutnya proses vaksinasi ekstrak. Ekstrak kental daun keloid diencerkan dengan 100 ml air, kemudian dimasukkan dalam corong pisah. Mula-mula divaksinasi dengan N-heksana sebanyak 150 ml, kemudian disentrifugasi. Setelah sentrifugasi akan menghasilkan dua lapisan. Yang pertama fraksi N-heksana dan residu yaitu air. Fraksi N-heksana disimpan, kemudian airnya divaksinasi dengan 150 ml. Disentrifugasi lagi sehingga menghasilkan dua lapisan, yaitu fraksi kloroform dan residu. Disimpan juga sehingga residu atau airnya divaksinasi dengan etil asetat 100 ml. Sentrifugasi sehingga menghasilkan fraksi etil asetat dan residu air. Fraksi dan etil asetat kemudian dipekatkan dengan rotary. Yang berikut uji fitokimia flavonoid. Ketiga fraksi yaitu fraksi N-heksana, kloroform dan etil asetat diencerkan dengan air 100 ml. Kemudian ke dalam tabung masing-masing fraksi N-heksana, kloroform dan asetat ambil 1 ml dimasukkan dalam tabung reaksi. Untuk tabung reaksi pertama yaitu fraksi N-heksana itu direaksikan dengan serbuk magnesium dan 2-4 tetes HCl pekat, kemudian dikocok. Jika terbentuk warna merah menunjukkan flavonoid golongan flavonol dan flavanon. Tabung reaksi yang kedua
lebih ke bioaktif yang terkandung. Oleh karena itu ada langkah-langkah yang awal yang sangat kritikal yang dilakukan sebelum perlakuan. Nah, itu. Oleh karena itu saya banyak memberikan masukan saja ya, dan waktu membutuhkan semacam penegasan-penegasan. Pertama, flavonoid ya, flavonoid apakah saudara Ursula, apakah flavonoid itu Anda ekstrak, isolasi, dan identifikasi? Silakan. Itu dulu. Butuh konfirmasi saja. Ini bukan pertanyaan. Iya Bapak, ini untuk flavonoidnya itu kita ekstrak, habis itu ini diisolasi hanya sebatas sampai isolasi saja Bapak. Setelahnya kita aplikasikan ke langka nyamuk. Oke, baik. Kemudian waktu Anda mengidentifikasi bahwa ini adalah flavonoid, bagaimana Anda mengidentifikasinya? Dan yakin itu murni flavonoid. Nah, itu yang kritikalnya. Itu kita lewati, ada namanya uji kemurnian, Bapak. Ya, baik. Ada uji kemurnian. Dengan menggunakan KLT ya? Iya. Kromatografi lapis tipis. Ya, nah baik. Ya, Bapak. Ini memang sesuatu yang sangat kritis. Karena begini, nanti silikanya itu, KLT-nya itu mau dibuat sendiri atau mau beli? Permisi Bapak, bagaimana? Apakah kromatografi lapis tipis untuk memisahkan flavonoid dengan senyawa-senyawa metabolit lainnya itu media diamnya, fase diamnya itu dibuat sendiri atau mau beli? Begini Bapak, yang fase diamnya itu pakai satu saja Bapak. Karena begini, tahun 90-an saya dan Pak Jeffrey, Pak Theo itu pernah membuat KLT itu. Ya, dia punya subter fase diam, nanti bisa menggunakan tergantung nanti eluennya apa gitu ya. Oleh karena itu tidak apa-apa. Ada juga yang tersedia dibeli, ada dalam bentuk lembar-lembar. Ya, lembaran-lembaran. Oh, iya. Ya, ada ya. Kemudian tapi ada yang kalau untuk memisahkan, kalau yang silika itu hanya digunakan hanya untuk membedakan, oh ini flavonoid, ini steroid, atau ini fenol, sama-sama flavonoid, ini fenol, ini flavon. Nah gitu, tentu. Tapi kalau kita mau pisahkan, kita jadi tempatkan tepungnya itu, fase diamnya di dalam suatu kaca bening yang lebarnya 20 kali 20, itu tipisnya kira-kira hanya 5 mili, kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam, 48 jam sampai kering betul. Kemudian itu didiamkan, masukkan ke freezer, setelah freezer baru kita totolkan apanya itu, hasil ekstraksi dari maserasi atau menggunakan alkohol atau apa. Begitu. Ya, karena kita ingin mendapatkan flavonoid murni itu. Karena ini kan uji efektivitas senyawa flavonoid. Nah, gitu ya. Jadi demikian. Jadi memang ini langkah awalnya itu sudah mendapatkannya itu sudah sulit. Bukan saya mau itu ya, bukan saya mau mematikan semangat Anda, tidak. Tapi memang harus dipikirkan baik-baik juga. Mungkin dari sudut pemimpin, karena kecuali kalau hanya kita mengukur kandungannya tidak masalah. Tapi karena ini kita akan gunakan. Nah, begitu ya. Nah, tentu saran saya adalah coba belajar baik-baik benar supaya nanti yang Anda uji-uji tadi itu adalah uji kualitatif. Tapi di dalamnya ingat, di dalamnya bukan hanya flavonoid yang ketika diekstrak itu. Ya. Tapi ada senyawa lain dan Anda mengatakan bahwa itu flavonoid. Nah, setelah diberikan ekstrak, sesungguhnya itu bukan flavonoid tapi campuran. Nah, uji yang Anda lakukan itu ada. Nah, pemurniannya itulah yang menggunakan KLT. Nah, untuk KLT tentu Anda harus punya flavonoid murni untuk menentukan nilai RF-nya. Jadi ada di sebelah kiri atau kanan itu kita masuk totolkan flavonoid murni. Sehingga nanti ketika dia bergerak, nanti totalnya itu sama nanti. Ya.
dia sama nanti di plat itu sama. Nanti oh ini dia. Nah, itu yang diambil di gerus, totolan itu digerus, tidak semua, hanya totolan itu digerus, itulah yang akan dicampur dengan pelarut, kemudian dievaporasi. Nah, kita dapatkan sudah flavonoid. Nah, baik, kalau itu sudah dilewati, pertanyaan adalah, kedua adalah, seberapa banyak Anda butuhkan flavonoid? Nah, itu yang harus pikirkan. Ada berapa banyak flavonoid? Karena setiap totolan itu tidak banyak, sedikit sekali. Cenderung dia mikro, tidak sampai mili. Nah, itu yang harus diperhatikan baik-baik. Ini suatu, ya. Pak mau kata ini penelitian bagus ini, sangat bagus. Hanya untuk mendapatkan sebelum perlakuan sesungguhnya, mendapatkannya ini yang sempurna. Nah, begitu ya. Iya. Kemudian dalam jurnal-jurnal itu kadang-kadang mereka tidak mengatakan dengan berterus terang, tanda petik, prosedur-prosedur itu. Ada yang mereka sembunyikan. Karena itu bagian dari mereka punya trik. Ada yang mereka sembunyikan. Berapa suhu pemanasan, KLT-nya berapa, supaya runningnya baik, berapa. Itu ada itu, trik-triknya itu mereka. Kemudian kita lihat juga, eluen yang digunakan akan berpengaruh. Eluennya pakai alkohol kah atau pakai campuran etil heksan, nah itu macam-macam. Nah, itu yang kadang-kadang tidak keluar. Satu itu. Oleh karena itu, Bapak Vincent, Ibu Ermelinda, memang ini penelitian bagus. Namun dalam kondisi sekarang ini, tentu ini pekerjaan berat. Tadi saya sudah katakan dari awal, tadi saya punya mahasiswa namanya Ardi Seran, kerja di Dinas Kesehatan. Dia hanya pakai maserasi saja. Nah, oleh karena itu, ini hanya saran saja ini. Kalau saya lihat penelitian yang sudah dilakukan, itu menggunakan berbagai macam, sudah ada menggunakan etanol, ada metanol, untuk pelarut, untuk maserasinya. Tapi saya lihat mereka hanya, umpamanya kalau pakai metanol, dia ambil dari biji atau buah. Ada pakai etanol, dia ambil dari daun. Nah, bagaimana kalau menurut saya, supaya bisa dikerjakan? Sumber maserasinya mungkin ditambah. Ya, tidak saja hanya, apa tadi, daun kelor, tapi mungkin biji kelor, bahkan kulit kelor. Ditambah saya itu satu. Kemudian itu mungkin pakai faktorial, bahkan itu bisa dikerja di rumah itu tanpa nilai ilmiah tetap ada. Berikut mungkin pelarutnya kita tambah, satu air, satu metanol, satu etanol, mungkin 3 itu sudah cukup. Mau tambah heksan silakan, dan itu bisa dikerjakan. Dan itu ilmiah, itu buktinya. Dalam saya lihat baca sini ada beberapa penelitian orang ini kan sudah dipublikasi. Mereka hanya satu pelarut dengan satu sumber maserasi. Tapi kakak mau membandingkan, sudah ada penelitian-penelitian, tapi belum ada yang membandingkan mana sumber bioaktif yang bagus, mana pelarut yang baik. Nah itu kan, nah itu yang dikombinasikan. Nah, kemudian parameter yang diukur tetap yang sudah digunakan. Parameter ini tetap yang sudah dicantumkan di sini. Perlakuannya juga tinggal diatur. Karena ini faktorial ya silakan. Ya, begitu. Itu saja. Itu saja kekhawatiran saya. Kemudian evaporator. Saya punya mahasiswa di IKM mengalami kesulitan. Saya juga pernah menyampaikan ke salah satu kawan yang pernah mengambil evaporasi. Kami punya alat evaporator rusak. Nah, bagaimana solusinya? Di biologi kan rusak ini. Ya kan? Sekarang pertanyaan, bagaimana mengevaporasi? Bisa. Dan saya sudah lakukan. Dan murni sekali. Yaitu, hasil maserasi itu ditempatkan di mangkok-mangkok yang putih, yang bening, yang kaca itu. Kayak pastel itu. Ya. Tempatkan di situ semua berdasarkan perlakuan-perlakuan tadi. Kemudian ditimpa dengan ini kipas angin, dievaporasi dengan kipas angin. Itu
2 kali 48 jam dia kering, Pak. Kering. Asal kita jaga kebersihannya, jangan debu ya. Nah, saya buat begitu di lab itu. Waktu kemarin. Hasilnya bagus. Itu pakai hormon itu. Hasilnya
untuk tanaman kelor yang mana yang Anda pakai? Ini varietasnya atau kultivarnya begitu. Yang di Kupang ini ya? Iya. Yang mana itu? Ada dua, ada merah, ada hijau. Belum tahu. Jangan kenapa kerjaan nanya. Halo? Halo? Halo Bapak. Ya. Halo? Halo. Dengar ya? Iya Bapak dengar. Oh ya. Ini yang Anda pakai yang warna batangnya warna merah atau hijau? Yang hijau Bapak. Oke, baik. Nanti konsisten ya, jangan sampai ada campur merah hijau itu juga ini. Supaya kita maksudnya gini, nanti pemanfaatannya langsung fokus ke yang hijau oleh masyarakat misalnya kalau digunakan. Yang kedua, saya setuju dengan Bapak Jeffrey. Kalau ukur efektivitas itu sudah tergambar dalam presentasi daya mortalitasnya ya. Kemudian tergambar nanti di LC50 dan LT50. Itulah efektivitasnya. Jangan kau pisah lagi. Saya tidak tahu pikiran kamu seperti apa. Jangan pisah lagi. Karena efektivitas itu kalau kita beri berapa yang mati. Karena target kita gitu. Larvanya berapa yang mati. Lalu pada dosis berapa dia akan mati 50%. Lama waktunya berapa? Itu yang dimaksud dengan efektivitasnya. Nanti kau ukur dari perlakuan itu. Jadi kalau tadi Bapak Jeffrey bilang pertanyaan 1, 2 itu tidak perlu lagi. Nanti di dalamnya otomatis akan terukur. Pada perlakuan mana yang terbaik itu langsung ketahuan. Gitu ya? Ya. Oke. Itu yang perlu kau perbaiki. Yang ketiga, tadi Bapak Refli sampaikan pertama adalah ini dosisnya ini cukup tinggi sampai 4000 ppm. Kalau dapatkan itu kalau sampai flavonoid, Anda tahu bahaya dari flavonoid ini adalah ketika masuk ke dalam tubuh jika berlebihan itu akan mengganggu sistem fungsi organ. Sambil contoh, kalau di masyarakat sekarang ibu-ibu yang mengandung di akhir menjelang partus itu tidak apa-apa. Kalau makan ini hanya makan daunnya, apalagi kalau makan senyawa aktifnya langsung antioksidan karena nanti kau taruh di air. Di bak air ini aplikasinya nanti kita berpikir jauh aplikasinya dengan sekian ppm. Katakanlah nanti dosis yang terbaik 2000 ppm. Kau taruh di situ lalu orang minum airnya, itu bagaimana itu dampaknya? Saya sudah baca satu jurnal, dia bilang bahwa bahaya flavonoid itu kalau dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa kalau pada mengganggu plasenta dan bisa mengganggu anak janin yang ada. Nah ini coba Anda sebutkan dasar pertimbangannya. Kau bermain itu sampai di 4000 ppm perlakuannya. Karena saya baca di punya penelitian sebelumnya ada sampai 3959,17 ppm. Saudara Ratna. Lalu apa beda saudara punya penelitian dengan penelitiannya Ratna dan Kristiani 2018 itu? Karena saya lihat judulnya sama. Apakah di ekstraknya atau ke flavonoidnya? Itu dulu yang saya tanya dulu. Silakan ditanggapi Ursula. Ya. Ursula silakan ditanggapi. Bisa ya? Iya, Kak. Yang membedakan penelitian saya dengan Yasanti itu Yasanti tidak lebih ke senyawa flavonoidnya, Bapak. Biar Ursula agak cepat, Ursula, supaya jangan lama. Nanti kau pulsa habis. Jawabnya.
Bapak, yang membedakan penelitian saya dengan Yasi dan Harsanti itu, dalam penelitian Yasi dan Harsanti itu mereka aplikasinya itu ekstra kasar daun kelor, bukan pakai senyawa flavonoid. Ya, itu kau perhatikan, ekstra kasar saja 3.953 ppm loh, ekstra kasar loh. Ini kau flavonoid saja sampai 4.000 ppm. Itu saya tidak bisa bayangkan seperti apa itu kalau sampai 4.000 ppm flavonoid loh, murni. Nah, itu yang mungkin jadi bahan pertimbangan. Kenapa sampai rancangan perlakuannya sampai ke 4.000 itu penekanan saya. ppm loh, ini murni. Bukan kalau punya Sirana itu kan 3.953,17 ppm untuk ekstrak daun kasarnya, ekstrak kasarnya. Artinya masih ada semua. Padahal flavonoid ini berbahaya bagi tubuh ini. Nah, itu mohon klarifikasi dari Anda. Itu saja saya pikir yang perlu untuk rancangan perlakuannya. Silakan. Baik, kalau memang agak sulit supaya kita hemat waktu, nanti itu tolong nanti ada klarifikasi dari pembimbing. Yang kedua, untuk rancangan perlakuannya, saya lihat itu 0, 500, 1000, 2000, 4000. Lompatan intervalnya itu tidak sama. Kalau mau mengukur efektivitas pengaruh dari setiap perlakuan, mestinya kita buat interval yang sama. 0, 500, 1000, 1500, 2000. Ini lompatan dari 0 ke 500, selisihnya 500. Ke 1000, selisihnya 500. Habis 1000 ke 2000, sudah 1000. 2000 ke 4000, sudah 2000. Artinya ada lompatan yang tidak sama. Kalau mau ukur perlakuan itu, kita harus konsisten untuk interval yang harus sama. Sehingga kita bisa mengukur efektivitasnya. Pengaruh dari setiap perlakuan itu. Nah, ini Anda tolong berikan penjelasan untuk rancangan perlakuannya. Kenapa intervalnya beda-beda seperti ini? Padahal Anda mau mengukur efektivitas. Silakan Ursula, bisa ikuti? Ursula bisa? Oke, silakan. Ursula. Di sini Bapak saya pakai acuan yang jaringan Bapak Vincent. Ini Bapak saya pakai itu Bapak karena ikut acuan dari si Yasi dan Harsanti. Di sini kan dia sampai 3.953. Ini jaringan nih Bapak Vincent, Mama Ermelinda. Bapak, alah, jaringan kan? Tidak, terdengar. Silakan. Lanjutkan. Di sini Bapak saya pakai ini dia punya perlakuan. Mungkin itu saja dari saya tentang masukan-masukan yang mungkin jadi pertimbangan untuk Ursula. Kemudian nanti yang terakhir adalah pastikan berapa jumlah larva. Agak susah. Jaringan. Silakan. Saya jangan lama, Ursula. Ursula. Halo Bapak. Ya, lanjut. Silakan. Jumlah larva. Di sini Bapak kami sesuai dengan perhitungan perlakuannya itu minimal 300 larva.
Adet AGT. Ya, itu kita buat Silakan Ursula. Jumlah larva yang Halo, Komisi. Silakan. Lanjut, bisa. Terus, Ursula, silakan. Silakan, Ursula, lanjut. Ursula. Mohon maaf, ya Bapak. Iya, silakan. Nah. Mohon maaf Bapak Satya bisa. Susah, Nak. Apa? Ursula. Halo Bapak. Ya, silakan lanjut. Mohon maaf Bapak, saya belum bisa dengar. Bapak Alfred punya suara Bapak. Pertanyaannya belum. Jumlah larva yang akan digunakan itu yang terakhir. Nanti yang awal-awal akan dibantu klarifikasi. Jumlah larva yang digunakan mungkin dijelaskan per unit berapa, satu ulangan itu berapa, satu perlakuan berapa, ada berapa perlakuan, berarti butuh berapa banyak. Baik, Bapak. Di sini karena terdiri dari 6 perlakuan dengan pengulangan sebanyak 4 kali. Jadi di sini tiap-tiap wadah itu kita isi 10 ekor larva. Jadi tinggal dijumlahkan. Jadi kami butuh larva sebanyak 250 ekor. 240 ya? Oh, ya Bapak, 240. Silakan Bapak Alfred. Bapak Alfred. Ya, saran saya itu kan satu induk itu sampai 100 telur tuh. Jangan-jangan terlalu sedikit, 10. Sehingga perlu ditambahkan untuk dapat data yang lebih baik. Ya, itu saja saya sarankan. Kemudian kau pastikan di larva yang mana, larva 1, instar 1, atau instar 2, atau 3, atau 4. Di sini kami pakai yang larva instar 3, Bapak. Iya. Ya, saya cuma hanya mau kasih tahu di instar mana, tapi harus ada alasan pertimbangan kenapa pakai larva instar 3. Itu harus jelas. Ya. Kemudian yang tadi berkaitan dengan tadi yang di awal itu saya belum dengar itu klarifikasi soal dosis perlakuan sama dosis maksimum sama yang tadi tujuan 1-2. Tadi mengerti pertanyaannya ya? Dapat? Ya, silakan. Ursula. Iya, Bapak. Bapak Alfred tadi bertanya, dosis yang kamu pakai 0, 500, 1000, 2000, 4000. Kenapa cara seperti itu? Kenapa 0, 500, 1000, tidak 1500, 2000 kok? Intervalnya begitu, 500 lompat ke 1000, lompat 2000, lompat 4000. Apa alasannya? Nah, silakan. Kami ikut ini acuan dari penelitiannya si Yasi dan Arsanti, Bapak. Di situ dia punya konsentrasi maksimal kan 3.953,17. Jadi supaya kita ambil konsentrasi yang lebih di atasnya lagi sehingga bisa mencapai 4.000. Ursula, tadi saya bilang itu ekstrak daudnya, bukan ekstrak dapat flavonoidnya. Kalau mau pakai Ratna dengan itu adalah 3959,17 saya sampaikan tahun 2018 itu adalah ekstrak daun. Artinya masih ada kandungan lain. Jadi pasti dia sedikit.
itu maksudnya. Jadi kalau kau pakai acuan itu tidak cocok perlakuannya sampai ini, karena ini flavonoid murni yang saya sampaikan itu. Ya mungkin tolong dikaji kembali. Kalau dasarnya pakai penelitian ekstrak daun, maka tidak akan pas kau pakai untuk riset penelitian khusus flavonoid. Dan gitu ya, itu tolong itu saja. Baik, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan ke Saudara Ursula. Saya kembali kepada Pak Vincent. Baik, terima kasih Bapak Dr. Alfred dan juga Bapak Dr. Revi, Bapak Dr. Jeffrey Amalo MPD atas semua masukan-masukan yang sudah disampaikan. Nanti akan diklarifikasi oleh Ibu Ermelinda, kemudian kami akan mengakhiri lalu menyerahkan kepada Bapak Dr. Refli selaku pimpinan Prodi. Ibu Ermelinda, mungkin ada klarifikasi, silakan. Mikrofonnya diaktifkan dulu, Ibu Ermelinda. Ibu Erlin. Mikrofonnya belum aktif, Ibu. Oh ya, mikrofon masih dimatikan. Minta maaf Pak, tadi jaringan ini agak susah sekali. Iya ya, sekarang sudah bagus suaranya. Oh, jaringan lagi. Iya. Halo Pak Vincent. Oh ya. Oh tidak bisa ya? Oh ya. Baik ya. Masih. Saya Pak Jeffrey, Pak masih oke. Ibu Erlin sudah masuk juga ini. Ibu Erlin sudah. Iya, sah juga Pak. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Iya, saya sampaikan. Iya. Baik. Bapak Ibu, Ibu Erlin, ini ada pesan dari Pak Vincent. Iya, jaringan agak terganggu, jadi silakan. Iya. Silakan. Mungkin ada tanggapan tentang tadi pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan oleh penguji. Silakan, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar, Pak? Sangat bagus, Bu. Jelas dengar. Halo? Ya, terdengar dengan jelas, Bu. Apakah sudah? Oh iya, baik, Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Refli, Bapak Jeffrey MPD dan Bapak Dr. Alfred selaku penguji. Minta maaf karena tadi jaringan, jadi untuk Bapak Alfred saya kurang dengar dengan baik tadi Pak. Tapi kalau untuk Bapak Dr. Refli dengan Bapak Jeffrey saya bisa mendengar. Ya baik, mungkin saya sedikit konfirmasi kembali tentang apa yang sudah disarankan oleh Bapak penguji tadi. Terima kasih banyak atas masukan-masukan dan saran-saran untuk perbaikan proposal dari Saudara Ursula. Mungkin yang pertama tadi dari Bapak Refli. Terima kasih Pak, mungkin saya konfirmasi kembali apa yang sudah disarankan oleh Bapak tadi. Memang proposal ini sudah jadi sebelum mereka datang ke saya dengan Pak Vincent, itu sebelum kita liburan ini Pak. Iya. Ya, jadi mereka terus menulisnya, sehingga memang dengan situasi seperti ini kami pun juga pesimis kalau
penelitian ini bisa dilakukan. Nah, kalau untuk bisa dilakukan sebenarnya sudah ada yang melakukannya, Pak. Mungkin Bapak Refli dengan Pak Jeffrey mungkin sebagai pengujinya si Ule. Dia juga tentang ini, tapi dia alkaloid. Dia sudah selesai penelitian. Iya, Pak. Nah, jadi karena berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa senyawa bioaktif yang diduga sebagai biopestisida itu ada 3, tanin, alkaloid, dan flavonoid. Karena alkaloid sudah dilakukan, tetapi memang bukan untuk larva nyamuk, tetapi pada lalat pengisap darah sapi. Oh, kalau tidak salah Bapak Alfred yang penguji. Saya. Ya. Itu sudah dilakukan, Pak. Tapi ke imagonya, imago lalat pengisap darah. Sehingga ketika mereka datang membawa judul, waktu itu judulnya ekstrak saja. Lalu kami berdua dengan pembimbing 1, Bapak Vincent, mengusulkan bahwa coba kita melakukan isolasi senyawa murni di aplikasi sebagai biopestisida. Nah, Bapak memang dengan situasi ini, kebetulan ada Bapak Ibu penguji yang lain, mungkin kita bisa sepakat, tidak terlepas dari saran-saran yang sudah disampaikan oleh Bapak Jeffrey dengan Pak Alfred tadi, mungkin nanti kita bisa sepakat untuk mengganti judulnya supaya bisa dilakukan. Pada awalnya saya juga berpikir seperti yang tadi disarankan oleh Bapak Refli, satunya melihat mana yang lebih berpotensi dari tumbuhan kelor tersebut, apakah biji, daun, ataupun kulitnya. Satunya dengan pelarut yang berbeda, itu sudah terpikirkan oleh kami pembimbing, cuman karena mereka sudah mengerjakan proposal ini jauh-jauh hari, jadi kita melanjutkan sampai seminar hari ini. Jadi terima kasih banyak Pak untuk masukannya, juga apresiasinya. Kemudian untuk yang kedua Pak Jeffrey, ya terima kasih Bapak, memang di latar belakang tadi ya dia mungkin belum terlalu berbicara secara spesifik tentang efektivitas dari flavonoid sendiri. Terima kasih untuk masukan. Saya harap Ursula mencatat dengan baik supaya diperbaiki sebelum saya lupa, mungkin tadi menyambung yang Alfred sampaikan, yang kebetulan saya dengar Pak, lalu yang lain saya tadi sepotong-sepotong untuk tujuan, ya memang pada awalnya cuma 2 tujuan, cuma pikir bahwa ditambah dengan poin kedua itu supaya lebih spesifik untuk kami. Tapi kalau saran Bapak, kalau itu sudah masuk di tujuan 1, nanti baru diperbaiki Pak. Kemudian mungkin saya lanjut dulu untuk Bapak Jeffrey, tolong si Ursula dicatat ya, bagaimana terutama memperoleh larva, mungkin belum spesifik prosedur, tata tulis, kemudian kenapa dipakai namanya variabel SV50 dan LT50 itu dipakai untuk apa sebenarnya? Ya, jadi harusnya Saudara Ursula bisa menjawab. Kalau saya keliru, Pak. Ya, mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak Vincent kalau Pak Vincent sudah masuk, karena untuk Pak Alfred tadi minta maaf saya kurang mendengarkan dengan baik tadi Bapak, karena jaringan ada masalah tadi, agak bermasalah. Ya, mungkin begitu saja saya kembalikan Pak. Bapak Vincent mungkin sudah masuk kembali. Baik, siap hadir. Oh ya, baik, terima kasih Ibu Ermelinda. Kemarin tadi saya menyampaikan di awal bahwa nanti akan diklarifikasi oleh Ibu Ermelinda dengan pertimbangan proposal ini kalau tidak salah diajukan juga sebagai salah satu rencana penelitian bersumberkan dana dari
apa namanya PNBP Prodi ya, Ibu Iya Ermelinda. Bapak, tapi sempat masukkan proposal itu hari. Ya, ya. Saya mau pastikan ini proposal juga menjadi proposal yang diajukan untuk dana penelitian prodi ya? Iya Pak, cuman waktu itu kan waktu yang ditentukan itu kita tidak sempat memasukkan, belum sempat memasukkan. Oh ya ya. Berarti Ya. masih ada kesempatan untuk kita perbaiki ya, Ibu Erlinda? Saya tidak tahu Pak, apa masih diberi kesempatan atau tidak. 20 Ibu besok. Besok. Halo. Untuk judul saja, Ya? untuk judul saja besok masih bisa. Oh masih bisa. Masih bisa. Besok ajukan judulnya. Judul Ya, dan cuman nama itu. buatkan SK. Oh ya. Cuman itu tadi Bapak, apa saya pesimis apakah bisa dilakukan karena harus dilakukan di lab ini, semuanya harus di lab. Kita nanti minta pertimbangan juga dari Bapak penguji sekaligus Bapak Refli selaku pimpinan prodi. Bagaimana karena ini terkendala dengan penelitian yang akan dilakukan di laboratorium. Namun mungkin saran dari Bapak Refli tadi bisa dipertimbangkan juga. Jadi kita tidak lagi bioaktifnya tapi pendekatan maserasi. Jadi ekstra kasar saja. Ekstra kasar membandingkan antara tadi ada daun, kemudian kulit atau biji. Nanti kita diskusi lebih intens lagi. Tapi mungkin ini bisa menjadi masukan. Bagaimana Ibu Ermelinda? Ya, kita bicarakan sekaligus. Ya baik untuk ya baik. Ya mungkin untuk kepentingan adik-adik mahasiswa ya mungkin apa yang disarankan Bapak Refli tadi mungkin bisa dilakukan. Kalaupun nanti usulan penelitian saya itu dilakukan ya mungkin nanti mereka juga saya libatkan untuk membantu penelitian ini. Karena kita tidak tahu ini situasi ini sampai dengan kapan bisa baik kembali. Kemudian ini juga akan berpengaruh kepada konsentrasi yang digunakan, sebagaimana tadi juga dipertanyakan Bapak Dr. Refli, kemudian Bapak Dr. Afif juga sudah sampaikan dosis yang digunakan. Kalau prinsip apa namanya intervalnya tadi memang ini kelipatannya ya 0, 500, 1000, 2000, 4000. Itu konsentrasi-konsentrasi yang umum dilakukan untuk penelitian-penelitian biofarmaka sebenarnya. Namun konsentrasi ini yang mereka jadikan acuan itu kan adalah penelitian menggunakan bahan ekstrak, sedangkan ini sudah bioaktif murninya, berarti harusnya konsentrasi mungkin diperhatikan lagi. Untuk dosis ini diperhatikan lagi, barangkali tidak sebesar yang didesain sekarang karena akan menyulitkan di dalam perolehan bahan sebanyak itu, bahan bioaktif sebanyak itu. Ini yang jadi pertimbangan dari Bapak-Bapak penguji tadi. Mungkin ini juga bisa kita sepakati barangkali di dalam kesempatan ini. Dan hal-hal yang tadi sudah disampaikan juga bisa menjadi catatan bagi Ursula, ya, atau dari Ursula ya, dicatat, kemudian nanti diskusikan dengan pembimbing, lalu masih ada yang membingungkan dari catatan-catatan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak penguji, mungkin nanti bisa punya waktu untuk berkonsultasi dengan Bapak-Bapak penguji untuk mendapatkan arahan penegasan. Mungkin seperti itu. Lalu hal-hal yang belum dimasukkan, yang perlu dipertajam di dalam latar belakang, termasuk mungkin di dalam tinjauan pustaka, lalu metode-metode yang sekiranya masih perlu dikoreksi, dilakukan perbaikan ya Ursula.
Tadi sangat banyak masukan-masukan yang disampaikan, termasuk untuk evaporator ini kalau dalam kondisi emergensi misalnya kita juga pakai yang manual itu tadi dengan menggunakan kipas angin. Tetapi kalau itu untuk ekstraksi, untuk bioaktif mungkin pendekatan ini kita perlu pertimbangkan. Tapi kalau untuk sekedar mengeringkan ekstrak barangkali bisa dengan kipas angin dengan waktu yang lebih lama tadi. Mungkin ini masukan-masukan yang dapat kami ramu sekaligus menjadi catatan bagi saudara-saudari Ursula, termasuk rancangan nanti kalau ada perubahan penggunaan bahan sumber untuk penelitian, apakah kita pakai atau membandingkan kulit dan daun, kemudian pelarutnya yang digunakan, berarti menggunakan faktorial. Nanti akan dipertimbangkan lagi Bapak Refli dengan memperhatikan semua masukan-masukan dan diskusi yang akan berkembang nanti antara pembimbing dan saudari Ursula. Jika ada hal-hal yang nanti perlu mendapat masukan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan bapak-bapak penguji. Mungkin demikian yang dapat kami klarifikasi. Terima kasih atas semua masukan, usul saran dari bapak-bapak penguji dalam rangka memperbaiki rencana penelitian saudari Ursula. Semoga semua ini dapat menjadi catatan yang bermanfaat bagi Ursula dan juga pembimbing di dalam melakukan pembimbingan lebih lanjut. Dan kita beri aplaus untuk saudari Ursula. Lalu terima kasih yang selanjutnya, tepuk tangan yang lebih meriah juga kita berikan kepada bapak-bapak penguji. Dan tidak lupa untuk Bapak Ibu pembimbing, tolong beri aplaus juga. Dan akhirnya terima kasih untuk kita semua pada pagi hari ini atas kesempatan kita di dalam mengikuti seminar rencana penelitian dan juga memberikan pokok-pokok pikiran penting bagi perbaikan tulisan ini dan juga rencana penelitian saudari Ursula. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kesempatan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Dr. Refli selaku Ketua Prodi Biologi FST Undana. Baik, terima kasih Pak Vincent selaku pembimbing 1 yang sudah moderasi kegiatan ini. Terima kasih juga Bu Pembimbing 2, Ibu Ermelinda yang sudah memberikan penegasan-penegasan tentang bagaimana penelitian ini berlanjut ke depan. Juga sumbangsi pemikiran yang konstruktif dari Bapak Jeffrey, Bapak Alfred, dan juga pembimbing 1. Nah tentunya ini harus diperhatikan oleh penguji, oleh saudara Ursula untuk selalu didiskusikan ke depan, baik dengan pembimbing maupun Fatima, Ari, baik. Lani, untuk baik. Kemudian tentunya Prodi dalam hal ini juga penguji sangat mengharapkan sekali adanya suatu keputusan akhir dari pembimbing dan calon peneliti untuk memilih kira-kira penelitian mana yang diambil, apakah sebatas ekstrak atau sampai ke bioaktif murni. Nah itu tentu tadi salah satu pembimbing sudah mempertimbangkan plus minusnya, ya plus minusnya dengan melihat seberapa ketersediaan sumber daya dalam hal ini alat, kemudian kondisi itu mungkin perlu diperhatikan. Baik, sekali lagi terima kasih. Tentunya dalam hal ini saya sebagai Kaprodi mengharapkan sekali format-format yang sudah dibagikan sesegera mungkin diisi dan dikembalikan kepada Prodi